Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sa'adatul afadil wa ashabal fadail, ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, yang saya hormati, ketua dan seluruh pengurus Takmir Musholla Al-Falah yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian, khususnya para sesepuh yang asapnya ampuh. Sering diucapkan sesepuh itu karena bisa disesep dan bisa dipuh. Engguyu mesti bayangno susu mesti. Padahal yang saya maksud disesep ilmunya, dipuh hikmahnya. Karenanya sesepuh itu wajib dihormati, dimuliakan, ditakzimi, sehingga dalam berbagai kesempatan saya kalau ceramah sesepuh harus saya dahulukan, karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya. Ya, meskipun namanya mati itu nggak mesti, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin yang sepuh duluan, saya belakangan. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Atau sebaliknya, saya belakangan, yang sepuh duluan. Yang jelas, kematian itu bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena kematian itu adalah a mysterious problem. Bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bahkan mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Contohnya orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tiba-tiba dan tak terduga. Betul? Para jamaah, banyak kejadian seperti itu, mati secara tiba-tiba. Salah satunya menimpa teman saya sendiri, dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa teman saya itu lagi nelpon, asik-asiknya dia telepon belum selesai, mati, pulsanya habis. Jadi dia kaget karena kematiannya mendadak dan tiba-tiba. Lah, mati, ternyata pulsanya habis. Itu bukti bahwa mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali, nongkrong sambil ngisep rokok, kebal-kebul, kelihatan nikmat banget. Rokok diisep belum habis, jatuh ke kali, mati rokoknya. Asbab kematian itu banyak sekali. Yang menyebabkan orang mati itu banyak sekali. Nggak harus melalui sakit dulu. Memang sakit itu salah satu sebab kematian. Tapi orang mati kan nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar berita kematian itu pertanyaannya hampir sama. Dibilangin si A meninggal, pertanyaannya hampir sama. Loropo, sakit apa kok sampai meninggal? Seakan-akan orang mati itu harus sakit dulu. Padahal enggak. Orang yang kelihatannya sehat, seger, mati mendadak, ada apa enggak?
Ada. Maka bisa jadi nanti selama saya ceramah ada jamaah yang nggak memperhatikan, ngomong sendiri-sendiri. Bisa jadi nanti itu yang mati mendadak. Sakit itu kadang-kadang merupakan cara Allah untuk menyayangi hambanya, cara Allah untuk mencintai hambanya. Manusia diuji dengan sakit, itu tanda kalau dia disayang sama Allah, dicintai sama Allah, agar manusia itu menjadi lebih dekat sama Allah, menjadi lebih bagus kualitasnya. Terbukti banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas, lebih bagus ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Sehatnya nakal, ada tung di mana berangkat, ada tontonan apapun dia mesti berangkat, nakal sehatnya. Sukanya dugem, tahu dugem ya? Naik ojek itu loh, duduk gemetar, ajep 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 ajep. Nakal banget. Dia suka main sama purel. Dia juga suka al mendemu itu. Begitu sakit dia jadi rajin ke musola, rajin ke masjid. Jadi sobo masjid, sobo musola aku ngenteni gering. Ada orang yang kayak gitu. Ini kebetulan orangnya juga datang. Saya tahu orangnya. Pokoknya orangnya duduk. Orangnya juga ikut ketawa. Hadapnya ke sini. Dia pakai kopiah. Waktu sehat dia nakal, suka ngata-ngatain orang, suka mengumpat, suka memfitnah. Masa ketemu sama temen itu nggak mau ngucapin salam, nggak mau tegur sapa yang bagus, enggak, langsung ngumpat. Bahasa Inggrisnya the misuh. Cara Jawa Timuran. Nggak usah ketemu kancane cuk. Ya wes kok baleni meneh. Iki aja saking aneh ngasih contoh ya gak tak unekno. Begitu dia sakit, dia jadi banyak berzikir, jadi banyak nyebut asma Allah. Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Suguhane ngombe kok sakmene akeh yo, ya Allah, ya Allah. Padha ngombe sakmene akeh gedene. Apa aku ki dianggep buta ijo apa ya? Ya Allah, ya Allah. Makasih panitia. Luar biasa sambutannya. Ini macam-macam minuman ada. Tahu banget kalau aku tuh suka. Aku dikasih minuman apapun, disuguhin minuman apapun suka. Itu ada yang apa ini? Orange pokoknya. Ada larutan penyegar, ada wis macam-macam, air mineral, ada wis macam-macam sampai Ponari Sweat. Macam-macam semua, ada jahe, suka banget aku. Yang aku nggak suka itu cuma satu, kalau dikasih kopi susu. Itu aku paling bingung karena menurut aku kopi susu itu minuman paling nggak jelas sedunia, minuman yang tabrakan. Coba dipikir, kopi ini ngajak melek, susunya ngajak turu. Jadi kopinya itu ngajak melek, susunya ngajak merem. Makanya aku itu kalau habis minum kopi susu, mata aku pasti melek, merem, melek, merem, melek, merem. Tarik, menarik. Bingung. Oh, si Cine ngajak melek, si Cine ngajak merem. Paling bingung. Salah mecicil lah. Aku ya wedi dipecicili wong sakmono akeh. Getak ae kok. Kan tanda kalau orang itu cinta kan mau mengikuti yang dicintai. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Mau gak asik blas. Nyaute ku cie. Gitu loh biar asik. Saya ulang. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta.
belum waktunya. Tunggu komando. Kalau aku udah selesai, baru nyambung cie. Awas, aku belum selesai, ada yang cie, tak jahit lambene. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta, dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Edan kabeh. Apa? Kiai ini podo edane. Sapa ngomong? Makasih. Ngerti edan kok diundang. Berarti sing ngundang lebih edan. Edan kok dirungokno. Podo edane. Gak apa-apa, kita memang edan. Edan cinta kita kepada Nabi, edan cinta kita kepada Allah. Wes ciene wes. Meripate timbilen kiwa tengen. Titenono. Ini doanya malaikat toh. Yang tidak mau menafkahkan hartanya, duitnya, beri dia kerusakan. Makanya orang yang hartanya nggak dinafkahkan sama sekali, pasti hidupnya nggak barokah. Mungkin duitnya banyak, tapi tidak ada kedamaian dan ketentraman dalam hidup berumah tangganya. Dalam keluarganya nggak mungkin ada kedamaian. Mungkin dia kaya, nggak ngomong betul, paling ya ora patek kaya. Asli, saya sudah sering meniteni, menengeri itu loh. Duitnya banyak tapi nggak ada infaknya sama sekali, nggak ada kedamaian dalam hidupnya. Uripnya itu ndak tentrem. Mesti nih, pasti. Halo, halo. Wes toh ngelihat aku, ngapain ngelihat situ? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, tolong perhatikan, ada filosofi Jawa yang mengajarkan ke kita. Oi, menabung itu bahasa Jawanya kan nyelengi toh. Kenapa kok disebut nyelengi? Nyelengi itu berasal dari kata dasar kurang kenceng. Menabung itu bahasa Jawanya nyelengi. Kenapa disebut begitu? Karena nyelengi itu berasal dari kata dasar celeng. Nah iya, maka wadah untuk nabung itu kan namanya celengan. Bentuknya apapun namanya ya celengan. Bentuknya ayamnya namanya bukan ayaman loh. Duitnya lebokke celengan, padahal bentuknya ayam loh, namanya celengan. Bentuknya sapi, macan, namanya ya panggah celengan. Kenapa ya? Karena orang yang melakukan itu memang perilakunya seperti loh, celeng itu unik. Pertama, apa saja dia makan, itu celeng. Apa saja dia makan, itu celeng. Lah orang yang perilakunya seperti celeng, ya gitu, modelnya geragas. Cari duit itu nggak peduli halal haram, pokoknya dia menghalalkan segala cara. Yang penting dapat duit, yang penting dapat hasil. Celeng kok. Lah celeng itu kalau mau makan, itu bahan makanan dikumpulin dulu, nyari kumpulin, ditumpuk-tumpuk. Setelah numpuk dapat banyak, celeng ini agak jorok, mohon maaf, tuh makanan dikencingi. Tujuannya apa? Biar bau dan gak diganggu celeng-celeng yang lain. Mirip tuh karo kelakuanmu. Ngumpulin duit tabung, ngumpulin duit tabung, ngumpulin duit tabung, dan disimpan kayak gitu, biar nggak diganggu sama tetanggamu yang lagi membutuhkan, biar nggak diganggu sama masjid yang kekurangan dana, biar nggak diganggu sama anak-anak yatim yang butuh santunan. Nanti kalau ada tarian iuran alasannya aku nggak pegang duit, ya nggak pegang, wong diuyui yo. Kan disimpan di tabungan. Para celeng-celeng sekalian, yang sukanya seperti itu, mohon maaf. Padahal saya kemarin nyampaikan waktu ngaji di mana itu, pokoknya nggak ada ceritanya. Disedekahkan kok habis, malah semakin banyak. Nah kalau dibilangin gini mesti bantah. Kabeh ustadz yang ngono kuwi omongane. Jare nek sedekah kuwi tambah akeh, tambah gede. Nyatane aku lo punya duit 1 juta, tak sedekahkan 300.000, yuk karek 700. Ngono kok jarene tambah akeh. Mbacane ustaz itu ndak iso matematika. Ngomong tok. Ya ndak ada rumusnya. Mana setiap rumus dikurangi itu pasti makin sedikit.
Masa dikurangi kok tambah banyak? Nggak ada rumusnya. Ada rumusnya. Dikurangi itu makin banyak. Laut itu dikurangi ikannya tiap saat, dikuras ribuan ton. Tapi laut nggak pernah kehabisan ikan. Segorondi sing kentakane wae. Ayo ngomong lambemu. Padahal dikurangi terus loh ikan, dikuras ribuan ton. Tapi nggak pernah tuh kehabisan ikan. Malah makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ayo bantah nih. Iwake ra gelem kabeh. Iwak kon kabeh. Itu yang diambil ikan semua, besar kecil, teri-terine ambil semua, nggak habis-habis. Nah duitmu kuras, kasih ke masjid, kasih ke pesantren, kasih ke TPA, kasih ke musola, kasih ke proyek-proyek agama, nggak akan habis duitmu, malah makin banyak. Kayak laut yang dikuras ikannya tapi nggak habis-habis. Kadang ini gue ya bantah, aku kurang opo, musola tak kasih, masjid tak kasih, TPA tak kasih, ada pengajian yang nyumbang, ada santunan yatim yang ngasih, lah kok gak tambah-tambah duit. Berarti sampean belum bisa seperti laut, paling sapi tank paling. Kalau udah bisa kayak laut ya pasti nggak akan habis-habis. Kadang bantah, namanya disedekahkan itu dikurangi, masa dikurangi kok makin besar? Nggak ada ceritanya. Ada. Nah anak sunat itu, anak laki-laki yang sunat itu aslinya barangnya kan kecil, disunat kan dikurangi, dipotong. Apa itu terus jadi lebih kecil? Ya enggak, yang delonteng koteng-koteng kok. Padahal itu dipotong, dikurangi loh. Gak percaya? Gerayang ana dewe-dewe. Maka coba duitmu potong, sunat kurangi. Nanti kalau ada panitia keliling, demi Allah nggak akan habis, demi Allah nggak makin kecil, makin delonteng koteng-koteng. Mantep, yakin, gitu loh. Bu, itu kekayaanmu yang sesungguhnya, yang disedekahkan itu loh. Yang dibuat rumah megah, mati ya ditinggal. Dibelikan tanah, mati ya tinggal. Belikan mobil mewah, mati ya ditinggal. Tapi yang disedekahkan terus menyertai jenengan, membarengi. Apa membarengi ya? Ya membarengi, bahkan menolong, membela sampai di surga nanti. Lah nek 2000 ya ukil. Surga itu penuh dengan fasilitas. Di sana penuh dengan kenikmatan dan semuanya harus dibeli. Belinya sekarang. Hidup ini nggak ada yang gratis, bro. Ayo ngomong apa yang gratis? Ngomong apa ngomong? Cari sopo? Coba zaman gak iso ngentut. 10 juta ndak cukup itu. Nggak gratis, dipikir gratis gimana? Nggak ada hidup ini yang gratis. Untuk mendapatkan sesuatu itu harus beli, bayar. Hidup ini nggak ada yang gratis. Zaman mendapatkan istri yang bayar kok. Lah iya, hidup ini mana ada yang gratis. Gini gitu kang syuting mbok gratisi, minggat. Lah di surga itu penuh fasilitas, ada sungai dari khamr, sungai dari susu, sungai dari madu, ladzatan lisyaribin, tinggal nyedok, minum sepuasnya. Mbok ra direken kok. Ngajak lanjut kok nggak diperhatiin sih. Takwa itu ada langkah yang praktis. Wis rungokno to. Panitia sini agak kemenyek kok. Awal-awal ditawarine gayane kaya gak gelem. Ini ada jadwal gini. Kaya gelem kaya gak, kaya gelem kaya gak. Gayamu. Sing ngrebut iki sak pirang-pirang, Bro. Menyek saiki nyatane. Ya aja mergo Pak kaji iki ngene ora ngarang ngajino kene. Ngaji di tempat lain. Gayane. Belum tahu kualitas wong kene ya. Bagaimana langkah praktis dari takwa itu? Ya pokok apa saja yang diperintah Allah kerjakan walaupun berat. Halo. Apa saja yang diperintahkan Rasulullah lakukan meskipun berat.
Karena itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Ya sorry, ini intonasinya orang ceramah ya kayak gini. Biar mantep. Nah kalau misalnya nggak ada intonasi ya apa saja yang diperintahkan Allah kerjakan. Yang diperintahkan Rasulullah laksanakan. Karena itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Gak mantap. Itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Nah, ceramah sing larang kan ngene iki modele. Kalau memang diperintahkan nama Allah, diperintahkan nama Rasulullah, lakukan, laksanakan, kerjakan apapun yang menjadi rintangan, penghalang, terjang. Itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau kita lakukan, kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Meskipun berat, emang menjalankan perintah itu berat. Ngelakoni perintah kuwi abot. Sholat tahajud itu perintah. Berat apa berat? Berat. Buktinya banyak yang nggak kuat. Padahal kalau malam juga terbangun, tapi nggak tahajud, cuman piece of the chur. Kencing loh bahasa Inggrisnya kan, piece of the chur. Dan kalau sebelah sini piece of the jazz. Kan suaranya beda. Karena memang tahajud itu berat. Padahal yang cuman berapa menit sih? Paling mentok setengah jam. Tapi karena itu perintah dan karena itu berat, makanya ya jarang yang kuat. Sedikit banget yang menjalankan. Padahal kalau dilaksanakan, itu yang mengangkat derajat kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Berat tapi laksanakan. Kalau ingin dapat ridha Allah, kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, kalau ingin dapat maghfirah dari Allah, kalau ingin dapat rahmat dan barokah, walaupun berat, karena itu perintah, kerjakan. Lakonono. Memang menjalankan perintah itu berat. Mohon maaf, puasa Ramadan itu perintah, berat apa berat? Berat. Buktinya ya banyak yang nggak kuat. Padahal makan sahur ya ikut, ya habis 3 piring. Bareng istri, bareng anak, makan sahur ya entek 3 piring. Begitu sekitar jam 1 siang hari, lagi di pasar, lagi di jalan, nggak kuat, imane yang nggak kuat. Tola-tola nggak ada yang kenal, bleng, masuk restoran, telap, nyanti sampai rumah ya penampilannya kayak lemes. Di depan anak jalannya sempoyongan, genteang. Ayah lemes nak, padahal bareng entek 2 piring. Nggak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Loh karena memang berat. Maka banyak yang tidak kuat melaksanakan perintah itu berat. Lah, walaupun berat, kerjakan kalau ingin dapat ridho, syafaat, rahmat, barokah. Lakukan walaupun berat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak ngaji ini. Anda, Bapak Ibu, saudaraku, jamaah sekalian bisa hadir di majelis ini. Ini bukan hal yang ringan, berat sesungguhnya. Berat. Ibu-ibu rela meninggalkan sinetron. Nah, soalnya boy wis meninggal loh. Gak rame, selesai cerita. Kasihan si Reva itu. Rumahku juga ada televisinya. Lah, sesungguhnya berat. Jangan dikira datang di majelis ilmu kayak gini pekerjaan ringan. Berat. Ini kalau kita nggak dapat undangan dari yang punya majelis, siapa? Allah dan Rasulullah, nggak bisa datang ke sini. Walaupun rumahnya deket gitu, tinggal melangkah itu lo nyampe, gak berangkat, malah kelon. Berat loh. Apa dikira nggak berat? Saking beratnya sampai ada yang ya Allah kakinya keju, makanya terus selonjor golek sendenan. Biasanya sing lemu-lemu nih. Nah, kalau dapat panggilan Allah, dapat undangan Rasulullah, meskipun rumahnya jauh, motoran, berangkat nyampe ke tempat sini, karena emang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah. Ini majelisnya Rasulullah, bukan majelisnya panitia. Panitia itu cuman pelaksana, sama seragam putih hitam itu tok. Itu kadang ada yang belum lunas kok. Kok ngenyek.
Ini majelisnya Rasulullah, berat bisa datang di majelis semacam ini. Menjalankan perintah itu memang berat, tapi kalau ingin dapat ridho, dapat syafaat, dapat rahmat, dapat barokah, meskipun berat, kerjakan. Kayak saya ceramah, apa dipikir gak berat? Berat. Loh, estafet kalau lagi di Jawa, sehari itu 3 jadwal, kadang 4 jadwal. Estafet, seminggu gak pulang. Sering saya kayak gitu. Dari sini ke sana, sini ke sana, sini ke sana. Ini aja tadi sore masih di Masjid Ibnu, masjid apa itu kemarin? Di Sanur. Semalam di Ibnu Batuta. Tadi di Sanur, sekarang di sini. Lihat terus ceramah lebih dari hampir 2 jam. Coba, apa nggak berat? Berat, jangan dikira nggak berat. Tapi karena ini perintah, tak lakoni. Karena kalau nggak tak kerjakan, aku nanti nggak dapat. Loh, kalau nggak ngerti maksudku mbak ojo duluin. Bagaimana gak ngerti karepku mbak John DCI gitu loh. Berat tapi tetap saya lakukan, berat tapi tetap saya kerjakan karena saya pengen dapat. Mau tak jahit lambemu. Pengen dapat ridho Allah, pengen dapat syafaatnya Rasulullah, pengen dapat rahmat, pengen dapat barokah, pengen dapat saudara loh. Yang mahal itu nilai persaudaraan. Kayak gini kok duit itu apa duit? Yang mahal itu nilai persaudaraan. Jangan duit itu apa? Saudara. Ayo, woi. Makanya kalau sampean disuruh pilih duit sama saudara, mesti pilih duit karo dulur mesti luwih abot. Coba duitmu banyak melimpah tapi nggak punya saudara, nggak punya temen, ayo mau apa kamu? Nah kalau nggak punya duit, temennya banyak, saudaranya banyak, ada kesusahan yuk banyak yang nolong. Lalu duitmu wakeh, gak duit konco, gak duit dulur, urip ijen no tengah horo-horo. Jadi ketua suku blekok kayak. Apa artinya duit banyak? Yang mahal itu saudara, ngono loh. Makanya aku rene iki golek dulur. Orang itu menengok. Kalau banyak saudara kan banyak yang mendoakan. Banyak temen, banyak yang mendoakan. Akeh konco akeh sing ndongakno. Kayak gini malam ini saya ngaji bareng jamaah ribuan kayak gini sampai di luar muat. Otomatis ini dadi koncoku kabeh. Loh, misalnya kok saya mati terus dimintai mendoakan dengan baca Fatihah, mau apa enggak? Mau. Ya mau aja semangat-semangat ngono. Modelmu kaya nyengkakno. Aku ben cepet ngono po. Wis gak genah. Ya biasa jawabnya yo mau ngono ae lho Kak. Mau ngono. Semangat modelmu. Aku tuh masih banyak tanggungan. Ini inden jadwal utangnya masih 3 tahun. Itu tak anggap utang, aku harus ngelunasin. Makanya buri-buri aja aku. Nah kalau ketua takmir mau berangkat duluan ya silahkan. Tuh, saya ngalah. Ayo nang do istighfar dewe-dewe kono. Bu, mohon maaf, mengomelin suami itu larangan, jangan pernah dilakukan. Ngono kuwi. Urung-urung iki lho wis bantah. Aku wani memastikan itu bojone mesti kuru mesti. Lebih ya wong anggere laki ape mangap wis dimplok. Laki ape mangap dimplok. Makanya sekarang ada gerakan gasumo. Gerakan suami males omong. Nah, karena punya istri yang model kayak gitu. Suami baru buka lambene dimplok. Makanya banyak suami-suami yang mati muda. Wah, aku ngomong lo belum selesai. Ambek ustadz yang ngono apa maneh mbek bojone. Gini loh sayang, dengerin. Dengerin dulu. Jangan suka menyelatu suamimu. Ya tentunya ini dalam posisi suami bener, aku nggak bakal suami sih nggak bener, nggak bakal suami sih nggak genah. Ngapain suami nggak genah dibahas-bahas? Itu loh Bu, nggak boleh. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu?
Maka raih ridho suamimu agar engkau dapat ridho Tuhanmu. Jangan sering-sering menyelatu. Kalau dirimu sering menyelatu suamimu, maka bibirmu, lidahmu, lisanmu itu menjadi duri-duri tajam yang menyayat hati suamimu, menusuk-nusuk perasaan suamimu. Padahal pikir suamimu sudah bekerja keras pontang-panting demi untuk mengetengi dirimu itu. Sungguh tega nian dirimu. Bu, yang ikhlas. Misalnya suami pulang telat, udah jam 2 malam, 2 dini hari baru pulang. Sorry Bu ya, ibu bukain pintu ikhlas apa gerundel? Jujur ikhlas apa gerundel? Dengan senyum apa cemberut? Ya gak cemberut tok. Ya cemberut sampai ngomel-ngomel. Kenapa pulang? Jam berapa ini? Jam berapa? Pelorak-pelorok matane kaya. Jam berapa? Udah nggak usah pulang. Keluar lagi. Nggak usah tidur di rumah. Tidur di gerdu kan. Ini loh, sarungmu, bantalmu gawa pisan. Ini nang kelon sampai kentongan kono. Bu, suamimu nggak mungkin sadar, nggak mungkin sembuh, malah parah. Udah hatimu sakit, pikiranmu sumpek, dosamu besar. Gara-gara ngomel kayak gitu, santimu loro, pikiranmu sumpek, dosamu gede, suamimu tambah nakal, rugi tumpuk-tumpuk. Coba, oke, biar untuk menyadarkan suami, pakai cara yang bagus, Bu. Makanya sampean tadi diajak bersolawat, zikir, baca Quran, agar bibirmu, lisanmu, lidahmu itu indah, penuh berkah, penuh pahala. Sehingga akhirnya dalam kehidupan berumah tangga dirimu akan kulina. Ya kulina. Lah apa bahasa Indonesiane? Kuwi biasa, kuwi bahasa Indonesiane biasa. Lek biasa bahasa Indonesianya apa? Ya biasa. Lah iya, lek kulina bahasa Indonesiane apa? Wis tak pikir ngene iki. Maka meskipun suami kok pulangnya terlambat, jam 2 dini hari, setengah 3 dini hari, ketok-ketok pintu. Buka pintunya, bentar, langsung, sing ikhlas, alhamdulillah suamiku udah datang. Pahami, itu sebagai sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Wong lanang ngono dapurane, peristiwa besar. Anggap itu peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu, Bu. Yang ikhlas, alhamdulillah suamiku udah pulang. Yang biasanya gerundel, gerutu, hatinya ikhlas, alhamdulillah. Biasanya cemberut, senyum, wajah cerah. Dan melayani suami seperti itu yang bernilai jihad, pahalanya besar. Jihadnya ibu-ibu itu nggak pakai perang kayak kemarin meledakkan bom panci itu. Ada bom wajan, bom nanangan. Bukan, jihadnya ibu-ibu sebagai istri yang melayani suami dengan baik, melayani suami dengan pelayanan terbaik, itu bernilai jihad yang pahalanya besar. Oke, bukain pintu dengan hati yang ikhlas, wajah yang cerah, sambut dengan senyum. Buka pintu, biasanya ngomel-ngomel, ganti sholawatan. Cetek, seret, suami kelihatan, langsung sambut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke, suami masuk rumah, keluyur-keluyur, sambut lagi. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Waras bojomu, sembuh. Besok dia udah nggak berani pulang terlambat. Wedi disolawati kok. Gitu loh, Bu. Besok insya Allah nggak berani pulang lambat malam, sekalian pulang pagi. Oke, coba nanti dipraktekin. Yang punya suami kayak gitu kalau pengen sembuh, udah nggak apa-apa, dia malam hari, dini hari, dibukain. Alhamdulillah suami udah datang. Indik. Ya cepet lah, dibuka cetek. Sambut. Sallallahu ala Muhammad. Sampai ucek meripat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tutup pintu. Suami masuk seret. Tola'al badru. Paling suamimu lewat cuman senyum. Ngomongnya cuman dikit. Oh gila.
Pokoknya apapun lagi lho wis 2 jam, Bu. Dipikir wong ngomong enggak capek ngono. Apapun, siapa ngomong? Ngombe. Mbak anggap pedusmu. Yang agak halus sedikit nggak bisa. Silahkan diminum itu nggak iso. Ngombe. Terus kan duwe tata krama ngene. Ngaji nggak punya adab. Siapa nesu? Yang enggak. Nesu ambek sampeyane padha karo nesu ambek watu. Gak ngefek. Aku biasa ngadepi ngono. Biasa. EGP. Emang gue pikirin. GTR. Kata reken. Ya wes. Telat. Udah. Ya wes. Lah kok sek kurang. Nuruti kurang lah. Ketakwaan itu modal utama, bekal utama kita untuk menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nek masalah duit itu ndak usah dipikir nemen-nemen, Bu. Soalnya gini ya. Masalah duit itu semua dikasih sama Allah. Rasulullah bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia, harta benda, kekayaan kepada orang yang disenangi, juga kepada orang yang enggak disenangi. Jadi orang yang disenangi, yang ahli ibadah, ahli taat, dikasih sama Allah, dikasih harta. Orang yang enggak disenangi Allah, yang ahli maksiat, yang nakal-nakal itu, ya dikasih sama Allah. Makanya jangan heran, ada orang nakal banget tapi kaya raya. Ada enggak? Maka ada orang yang wah bagus ibadahnya, sholat jamaah enggak pernah telat, tapi melarat. Memang orang baik dikasih sama Allah, orang nakal juga dikasih sama Allah. Ya padha karo wajah lho, padha karo wajah, rupa lho. Kadang ana wong rupane ganteng tapi nakal. Hoi. Ana wong apian tapi rupane pokoknya ana ambekane ngono ae. Kadang nuwakal tapi ganteng. Kadang apian tapi rupane lah ngono iku. Wong sugih melarat iku pawaan. Pawaan iku ngerti pawaan sampean ya? Potongan iki lho potongan. Ya padha karo pawaane awake lho, ana wong yo pawaan lemu, ana pawaan guru, ana potongan lemu, ana potongan guru. Nek pancen potongan lemu, meskipun makan cuman sedikit, ya lemu. Nek potongan guru, mangane akeh ya tetep guru, paling ya cuma atos ngono ae. Lah kita itu kan sering terjebak. Dianggap kalau orang kaya banyak harta itu orang baik. Dianggap kalau orang miskin itu orang yang nggak bener. Enggak, kadang sampai ada yang ditanya, Mbak, sebelah rumahmu Mbak, kok kaya banget tuh orang, mobilnya aja berapa? Yo kaya, emang dia orang ahli wiridan. Tiap malam itu dia merotolin tasbih 76. Nah itu yang sebelah barat rumahmu, jarak 2 rumah itu kok miskin banget, melarat banget. Iya pancen kualat. Enggak, orang melarat, miskin itu bukan orang salah. Orang miskin itu bukan orang kualat. Soalnya ngene lho, sepurane ya. Kadang-kadang ana wong didadekno melarat nang nelongso. Ya Allah. Ya Allah. Aku ki lho salah apa? Mau padha-padha kerja nang Bali ya 10 tahun. Engkae kok sugih ngono nang aku kaya pancet ngene ki lho. Aku ki lho sakjane kualat apa? Wong melarat itu bukan orang salah, bukan orang kualat. Pancen karo Gusti Allah di model ngono, di model melarat, model melarat, wis model, mbora paham kok diomongi sampean. Emang sama Allah di model melarat. Kadang-kadang kita itu salah, terjebak, sering terkecoh. Dikira orang kaya itu orang baik, kalau orang miskin itu orang jelek. Sehingga kalau orang kaya dihormati, dimulia-muliakan, kalau orang miskin diremeh-remehkan. Sering ada acara apapun, orang kaya datang belakangan, duduknya ya di depan. Padahal datangnya belakangan.
Sing tepuk tangane jelas melarate. Ya saling rumangsani, datangnya depan, tapi ya timo diselempitno nang pojokan ngono. Duduk depannya ya dijunjung kok. Pindah, bukan sini tempat kamu. Ini tempatnya undangan VIP. Padahal yang melarat itu kondisi manggon ngarep ya dijunjung kok. Dijumputi ya pindah. Jalan kalau di depan orang kaya ini bungkuk nek perlu berangkang. Subhanallah, kenapa sih kita kayak gitu? Padahal Rasulullah udah ngancam, siapa yang hormat kepada orang kaya karena hartanya, karena kekayaannya, zahaba sulusatini, hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya lenyap. Apa nggak boleh hormat sama orang kaya? Boleh, tapi kehormatan itu bukan karena kekayaan, bukan karena harta, bukan karena duit. Mungkin karena ilmunya, dia kaya tapi dia alim. Kita hormat bukan karena hartanya, tapi karena ilmunya. Atau karena akhlaknya, dia akhlaknya luar biasa. Atau karena kedermawanannya, dia emang kaya, dia dermawan. Kita hormat karena kedermawanannya, bukan karena hartanya, bukan karena duitnya, bukan karena kekayaannya. Tapi kalau karena hartanya, karena duitnya, karena kekayaannya, hilang 2/3 agama. Naudzubillah min. Makanya tolong sampai ditamoni wong sugih karo wong melarat, padakno. Samakan perlakuannya, jangan dibeda-bedakan. Kalau yang namu orang kaya gupuh, monggo, silakan. Jempol 5 maju terus. Silakan. Nek tamune wong melarat, ngono, golek lungguh dhewe kono. Kualat. Hoi. Sampean biar nggak salah paham, Allah bikin sejarah. Nabi api-api menungso, manusia terbaik itu nabi. Allah bikin nabi itu yang model-model macamnya. Ada nabi yang di model kaya raya, ada nabi yang di model miskin, tapi tetap sama-sama nabi. Tidak mengurangi nilai kenabian. Ada nabi yang di model kuat, gagah. Ada nabi yang di model sakit-sakitan. Ada nabi yang sakit-sakitan, tetap nabi. Tidak mengurangi nilai kenabian. Nabi yang kaya raya, kayak Nabi Sulaiman. Wilayah kekuasaan lo sak donya. Pasukane, tentaranya, bukan cuma manusia. Genderuwo barang. Tunduk semua. Istana, jangan nanya. Mutu manikam, emas permata. Inten jemerut, yupa inten tapok parut. Indah, kaya raya. Nabi Sulaiman itu saking kaya rayanya, istrinya itu 1000, bojone lo 1000. Nah, sampan di bojo 1000 pak, ya udar kabeh, semerotol. Nah, sampan bojo siji melaku serapati jejek ngono. Pemane bojo 1000. Nabi Sulaiman itu istrinya lo 1000. Coba, halo, kaya. Tapi ada nabi yang sama Allah di model miskin, kayak Nabi Isa alaihi salam. Miskin banget Nabi Isa ini. Rumah nggak punya, istri nggak punya, saudara nggak punya, keluyuran ya Nabi. Makanya Nabi Isa itu dijuluki Al-Masih, artinya kan pengembara, tukang ngambah dalan. Keluyuran, yang dimakan ya dedaunan, buah-buahan. Miskin banget, meleparat. Tapi tetap nabi, ora kok terus dianggap gak patek nabi. Kok gak patek nabi? Ya tetap nabi. Itu loh. Ada nabi yang gagah perkasa, sakti mandraguna, jawara, kuat. Kayak Nabi Musa, wataknya keras. Nabi Musa kuat, batu besar, batu gunung, dicongkel pakai tangan, gelodak, langsung keluar sumber air. Ceritanya kan gitu. Tangannya Nabi Musa cara saiki ya bego. Alat berat ya. Kuat. Ada nabi yang sakit-sakitan kayak Nabi Ayub, sakit-sakitan tapi ya tetap nabi, aja dilokno nabi yang menggerikan. Tetap nabi, tidak mengurangi nilai kenabian. Ukurannya nabi bukan karena sehat badannya atau sakit badannya, kaya hartanya atau miskin hartanya, bukan itu ukurannya. Lah para ulama, para kiai itu warasatul anbiya, al ulama warasatul. Para ulama mewarisi para nabi, bukan cuma mewarisi nabi. Kalau pewaris nabi, satu nabi aja yang diwarisi. Ini enggak, pewaris dari para nabi. Maka ulama itu juga macam-macam karakternya. Ada yang mewarisi karakternya Nabi Ayub, sabar banget. Sabar, ada kiai itu yang gayanya halus. Menyikapi masalah ya halus. Ada yang karakternya kayak Nabi Musa, keras. Bayangkan, pamit ke Nabi Harun. Mas Harun, titip umat aku 40 hari.
aku riyadhah 40 hari aku khalwah munajat ke Allah, titip umat jangan sampai umat ini hilang keimanannya. Nabi Harun kan halus, begitu ditinggal 40 hari umat itu banyak yang ingkar, banyak yang kufur, datang langsung marah-marah, janggutin Nabi Harun itu dipegang, titipi umat 40 dino gak entos, keras. Makanya jangan heran kalau ada ulama yang keras, Allahu Akbar ngono, aja heran sampean. Emang marisi Nabi Musa gaya dakwahnya keras, ada yang sistem seperti itu ya coba lokno ngono lho. Lah emang dia marisi Nabi Musa keras gitu loh. Ada yang halus, sistem penyampaiannya juga halus, metode dakwahnya juga halus, cara mengajak masyarakat juga halus. Ada yang keras, haram ono sing model ngono iku, ono sing ya ngono ku gak oleh, gak boleh, ono sing haram, ono sing ngono ku ono. Jangan heran sampean, macam-macam karakternya. Ada yang mewarisi Nabi Musa, sakti, gagah, kuat. Itu kiai mewarisi Nabi Musa. Ada yang mewarisi Nabi Ayub, nyontek no. Ya kiai tapi ya memang tepak marisi Nabi Ayub. Diajak melekan jam 11 bengi, ambekane wis ngik. Ngik. Ya jombok lokno, kiai kok gering lho. Ukuran kiai atau bukan itu enggak dari sehat tubuhnya atau sakit, enggak, tapi ukuran itu dari kedekatannya sama Allah, kasih sayangnya sama umat. Tandanya kiai, tandanya ulama itu deket sama Allah, welas asih kasih sayang sama umat. Ojo mbolokno gitu loh. Ada yang mewarisi Nabi Isa, miskin, sarung itu nggak bisa beli, kalau nggak lebaran itu pun dikasih orang, tapi ya tetap kiai. Ojo mbolokno, kiai kok kere, mesti kualat kayak mewarisi Nabi Ayub kok. Ada yang ulama itu mewarisi, ya ustadz ulama mewarisi Nabi Sulaiman, ya termasuk aku ki. Amin ngono lho bro, ini doa ini malah diguyu biar ndak keliru sampean, biar nggak salah paham, biar nggak salah paham. Wong asline kaya miskin itu sama-sama tanggungan Allah. Sugih melarat asline podo tanggungannya Gusti. Wong sugih tanggungannya Gusti, wong melarat tanggungannya Gusti. Sama kan bedanya, orang kaya itu bagiannya udah dikasih, jatahnya udah dikasihkan, wis digawa dhewe. Nah, wong melarat yang miskin itu bagiannya belum dikasihkan, berarti masih digawakno sean. Isih digawakno, durung dikekno. Lah sing sugih-sugih iku jatahe wis dikekno, dadi wis digawa dhewe. Ayo sampean seneng ndi? Digawakno to nggawa dhewe? Nah iki lho bedane wong pinter karo wong goblok. Wong nek pinter nek cerdas, meskipun duwe apa-apa, punya banyak hal, males kon nggawa dhewe. Wani mbayari kok. Ngapain hidup kok diberat-beratin? Bayari kon gawakno, itu wong cerdas. Ya milih digawakno. Nek wong goblok iki senengane brotong-brotong kayak ngono kuwi. Gotong. Orang kaya kan segalanya punya. Oh, apa-apa digawa dhewe. Abot. Ayo sampean pilih dadi wong melarat apa pilih dadi wong sugih? Goblok. Ya makanya itu. Penasaran kan, subscribe bagi yang belum. Biasa, tapi di sini kan enggak, cuman satu jadwalnya spesial. Mestinya yo harus ngerti panitia itu. Gitu loh. Yo kan yo nggak mudah toh datangin aku. Jujur Bapak Ibu, saya itu kalau lagi ada yang ngundang itu kepinginnya hati, yo kepingin bisa. Aku itu paling enggak tega, apalagi yang jauh-jauh datang yo dari Jawa Barat, dari luar Jawa, datang ke rumah silaturahim minta jadwal. Nah terus sudah nggak ada itu, aku sampai nggak iso jawab, nggak iso ngomong. Susah rasanya hati yo kepingin iso, kepingin banget bisa itu. Tapi rasanya kalau udah mepet-mepet gimana? Kadang-kadang ngotot, tolonglah diusahakan, sehari saja tolong diusahakan. Tak bilangin, ya bikin tanggal sendirilah, tanggal 36 aku ngomong. Kalender wis ndak ono. Nanti kalau ada tanggal 36 bulan 17 aku. Nah, maka menyikapi fenomena akhir-akhir ini, jamaah sekalian, kita harus dewasa dalam berpikir, kedepankan tasamuh, toleransi dan saling menghargai. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling baik, oke?
Karena akhir-akhir ini negara kita agak diguncang oleh beberapa isu yang ada pula indikasi tujuan untuk memecah belah umat, memecah belah bangsa ini. Maka NKRI itu udah harga mati, Pancasila udah harga mati, kita harus tetap guyup rukun, okay? Nyikapi yang dewasa. Yang lagi ramai kasusnya Pak Ahok, ya kita harus dewasa dalam bersikap. Yang nyuruh, mari berangkat ke Jakarta, kita aksi bela Islam, yang nyuruh berangkat bener. Nah, ada yang larang, nggak usah berangkat, kita doakan dari sini, nggak usah berangkat ke Jakarta. Ya bener yang larang, yang nyuruh bener, yang larang bener, ya sama-sama bener. Nah, kok bener yang larang? Lah kalau berangkat ke Jakarta semua kan nggak muat tuh Jakarta nanti. Ya apa kamot Jakarta, lo terus Bali gak ya sepi lo kok. Semua berangkat ke Jakarta, gitu loh. Nanti terjadi chaos, artinya chaos politik, malah ribet negarane. Makanya kalau saya yang nyuruh berangkat bener, yang larang, ya bener lah kalau berangkat semua. Kok ya apa tambahan, ngono lho. Jadi ojo dilokno kok terus mana itu keimananmu, agamamu dilecehkan, kamu kok diam saja malah ngelarang-larang berangkat. Bukan berarti ngelarang itu nggak setuju. Nenek budal kabeh lo terus gak kamot nggo Jakarta. Ini saya diambil hikmahnya aja. Dengan adanya peristiwa itu, ghirah keislaman semakin kuat. Umat Islam jadi makin kompak, makin bersatu. Semangat keislamannya muncul kembali. Nah, kan ambil hikmah itu. Di sana kemarin juga geger, nggak ribut, malah diajak sama-sama berdoa, bersolawat, berzikir, kunut nazilah. Hikmahnya yang dulu nggak doyan solawat di sana, melu solawatan lambene. Padahal aslinya lo gak doyan solawatan. Di sana dijak solawatan yang ngene. Ketika dibacakan kunut nazilah dia ya amin melu kunut. Hikmahnya diantaranya itu ghirah keislamannya makin kuat. Ini kan tantangan buat kita sesungguhnya. Kalau Pak Ahok yang non muslim ngerti Al-Maidah 51. Nah sampean krungu Al-Maidah 51 kan gara-gara ada kasus itu loh. Nggak ono kasus itu kan nggak krungu blas toh sampean. Nggak ngerti ngono loh. Ini pukulan telak loh buat kita. Betapa kita yang punya Al-Quran, kita imani, kita yakini, kitab suci, tapi kita sendiri jarang membaca, apalagi memahami, apalagi mengamalkan. Ngono lho bro, nyikapi persoalan ini ngono. Ojo kok terus dipek, mbok sak karepmu. Sikapi, ngene iki jarene tengah-tengah niki munafik, nggak tegas. Ya terserah mau dia ngomong pakai congor-congornya sendiri ya. Aku wongnya nyantai kok. Nyantai. Saya ke masyarakat, ke jenengan semua, ayo kita introspeksi, muhasabah, kita perbaiki diri kita masing-masing. Coba, kalau masing-masing komponen bangsa ini berupaya untuk mengawali perbaikan dari diri sendiri, ibda' binafsik, semua bersikap seperti itu, semua berupaya untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri, demi Allah bangsa Indonesia ini akan luar biasa, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah kalau masing-masing kelompok saling menyalahkan, saling ribut, saling menyalahkan, kayak ngene terus, yakin aku nggak akan berubah sampai kiamat kurang 2 hari. Sampai kiamat kurang 2 hari, yo tetep kayak ngene iki. Yo kiamat kurang 2 hari kok kapan? Ngono lho bro. Saya memperbaiki diri dan memperbaiki diri. Kasih do bar iki kok, nggak sido selesai. Udah, saya manusia yang tentu banyak kekhilafan, tentu banyak kesalahan. Kalau kebenaran yang keluar dari mulut saya itu benar, ya berarti itu hadiah Allah untuk kita semua. Kalau yang keluar dari mulut saya ini salah, itu karena memang gobloknya saya, memang keterbatasannya saya, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dianggap kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Ya, melaksanakan tugas ke tempat lain. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bisa kembali dipertemukan dalam waktu dekat, dalam suasana yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاضنا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة استقامة إلى يوم القيامة اللهم اجعل هذا المصلى الفلاح معمرا بعبادك الصالحين ومعمرا بعبادك المؤمنين ومعمرا بعبادك المتقين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا وقومنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر وأهل الإسلام والإيمان والإحسان واليقين وأهل الصبر وأهل التقوى والخير والصلاح في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته